Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk pertama kalinya menyatakan agresi Israel di jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023 lalu sebagai kejahatan perang genosida. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB, Navi Pillay, pada Selasa 16 September 2025. PBB lantas mendesak Israel dan semua negara untuk memenuhi kewajiban hukum mereka berdasarkan hukum internasional untuk mengakhiri dan menghukum mereka yang terlibat dalam genosida. Apa saja temuan PBB hingga akhirnya mengakui kalau Israel melakukan genosida di Gaza? Dalam laporan yang dirilis Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel, menyebutkan bahwa Israel telah melakukan genosida atau pemusnahan etnis di Gaza. Komisi tersebut juga menemukan bahwa Israel telah gagal mencegah dan menghukum pelaku genosida melalui kegagalannya menyelidiki tindakan genosida dan mengadili para pelaku yang diduga terlibat. On incitement to genocide, the Commission concludes that many Israeli political and military leaders, including President Isaac Herzog, Prime Minister Benjamin Netanyahu, and then Defense Minister Yoav Gallant, had incited the commission of genocide, and that Israeli authorities have failed to take action against them to punish this incitement. Tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Berbagai dokumen membuktikan adanya pelanggaran HAM dan kekerasan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Laporan tersebut dapat digunakan di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk memproses kejahatan perang. Meski telah dinyatakan melakukan genosida oleh PBB, hal ini tidak menghentikan Israel untuk terus melakukan serangan ke Gaza. Bahkan terbaru, Israel telah menyatakan Gaza sudah menjadi lautan api. Israel menghanguskan Gaza City, kota terbesar di jalur Gaza, dalam pengeboman sepanjang Senin 15 September 2025 malam hingga Selasa 16 September 2025 dini hari. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam keterangan resmi mengatakan Gaza terbakar dan hancur dalam serangan yang dilancarkan militer Israel itu. Setelah bombardir Israel yang menghancur leburkan Gaza, pasukan darat Israel bergerak memasuki wilayah yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan di jalur Gaza tersebut. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Evi Devrin, dalam keterangannya Selasa menyebut akan terus melanjutkan operasi di Gaza. אנחנו מרכזים מאמץ התקפי בעיר עזה, שיימשך ככל שידרש על פי תוכנית סדורה ומתפתחת, עד להשגת מטרות המלחמה. כעת אנחנו אוחזים בחלקים נרחבים משטחי העיר עזה. זאת לאחר פעולות עצימות של צה"ל בשבועות האחרונים בשכונות זייתון, שייח' רדואן וג'באליה. PBB memperkirakan lebih dari 220.000 warga Palestina meninggalkan Gaza Utara dalam sebulan terakhir. Itu dilakukan setelah Tsahal mengancam akan menghancurkan wilayah tersebut. Diperkirakan 1 juta orang tinggal di sekitar Gaza City sebelum peringatan evakuasi. Rumah sakit Shifa di jalur Gaza mengatakan dalam semalam tempat itu menerima 20 jenazah yang tewas akibat serangan Israel ke bagian barat Gaza City dan 90 orang lainnya terluka. Aksi penghancuran Gaza itu mengingatkan serangan Nazi Jerman terhadap ghetto atau kampung Yahudi di Warsawa, Polandia dalam Perang Dunia II pada Januari dan April 1943. Ketika itu lebih dari 56.000 warga Yahudi dibunuh Nazi Jerman dan 36.000 diusir dari Warsawa. Sebagian besar tewas di kamp konsentrasi. Meski PBB telah mengutuk tindakan Israel sebagai genosida, dunia tampaknya masih kesulitan menghentikan lautan api di Gaza. Mampukah hukum internasional menjadi senjata yang ampuh untuk menghentikan kekerasan? Atau hanya sekedar formalitas?